agenda rapat sidang musyawarah provinsi Keluarga Silat Nasional Indonesia Berserah Diri Jawa Timur tahun 2026. Kepada SC dipersilakan. Tanpa kata saja, tapi beliau masih menjabat sebagai ketua. Rahmat, terima kasih atas segala fasilitasnya. Mas-mas para pendekar, para senior dari Pemprov maupun dari PP yang mewakili, juga para senior pelatih saya, para peserta Musprov dari pengurus kota, pengurus kabupaten, dan segenap panitia. Baik, kita akan memulai musyawarah provinsi ini. Kami bertiga mendapatkan mandat dari Pemprov sebagai steering komite atau panitia pengarah, dan kita akan menunjuk ketua sidang, dan kita sudah berdiskusi dengan Pemprov, dengan ketua umum, dan kita sepakat untuk memilih sebagai ketua sidang adalah Mas Suryowanto SHM. Kami persilakan Mas Suryowanto untuk duduk di samping kami dan nanti memimpin sidang. Untuk operator mohon ditampilkan susunan acaranya. Kita akan serahkan sidang ini untuk dipimpin oleh Mas Suryowanto, dan nanti akan diawali dengan pembahasan dan persetujuan tata tertib musyawarah provinsi Kelatnas Indonesia Berserah Diri Jawa Timur tahun 2020. Demikian dari kami, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Suryowanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tugas swasta. Silakan menyebut nama saya. Jangan-jangan ini sudah diatur sama Mas Edi. Karena saya sering cerita sama Mas Edi. Mas Edi ini kan juga mantan direktur Astra gitu ya. Saya sering diskusi tentang organisasi maupun memimpin orang gitu. Nah, saya sendiri guru pabrik, jadi sering juga mimpin rapat. Itu biasanya kalau saya mimpin rapat itu langsung to the point gitu. Dan barangkali saya cerita-cerita itu langsung dipilih sama Mas Edi supaya nanti ini to the point dan cepat selesai gitu mungkin. Baik, tapi saya tidak bisa sendiri di sini, tapi saya harus ada yang bantu, yaitu wakil sama sekretaris. Nah, sekretarisnya karena saya ditunjuk sama Mas Edi, saya nunjuk wakilnya Mas Edi juga gitu. Sanggup ya Mas Edi? Kemudian untuk sekretarisnya Mas Nawir. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita mulai seperti biasa, untuk keabsahan dari musyawarah ini tentu kita akan absen. Apakah yang hadir ini bisa memenuhi kuota, yaitu quorum, kuota naik haji ya. Quorum yaitu 50+1. Tidak ada absennya ya? Absensi ada? Dokter hadir? Nah, ini lebih cocok ya. Kalau dari jumlah kehadiran ini ada 31 dari Pemkab dan PK, kemudian seperti ada 8. Atau karena ini sudah ada rekapannya, jadi saya langsung aja ya. Saya kira ini valid kok ini. Jadi totalnya 39 perwakilan. Keseluruhan di Jawa Timur ada 35 Pemkab dan Pemkot. Jadi yang tidak hadir 4, kemudian dari Perti ada 11,
yang hadir 8, yang tidak hadir 3. Total keseluruhan 46, yang tidak hadir 7, yang hadir 39. Jadi ini apakah bisa dikatakan memenuhi quorum? Oke, kalau bisa dikatakan memenuhi quorum, akan saya ketuk sebagai ini sah sebagai musyawarah ini akan kita laksanakan. Sebelum nanti yaitu laporan pertanggungjawaban ketua, yang agenda pertama adalah rancangan tatip. Ya, rancangan tatip ini akan saya keluarkan dan rancangan satu persatu akan saya keluarkan. Nanti saya minta tanggapan dari rekan-rekan perwakilan, dan ini akan kita sahkan sebagai nanti tatip yang berlaku pada musyawarah yang kita laksanakan hari ini. Rancangan tatip musyawarah provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersih Diri. Pasal 1, melaksanakan anggaran dasar bab 5 dan seterusnya ya. Kemudian 2, kedaulatan organisasi Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersih Diri Provinsi Jawa Timur dan seterusnya. Musyawarah provinsi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kepada ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga dan seterusnya. Pasal 2, tema musyawarah provinsi 2026 Keluarga Silat Nasional Bersih Diri Jawa Timur adalah bersih diri Provinsi Jawa Timur meraih prestasi gemilang. Untuk yang satu itu adalah mengenai pasal 1 mengenai tentang dasarnya, kemudian yang pasal 2 tentang tema. Apakah dari 2 pasal ini ada yang mau usulkan tema atau dasarnya kan sudah pasti ya? Lanjut ya, lanjut pasal 1 dan 2, oke. Pasal 3, musyawarah provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk 1, mengesahkan atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi Jawa Timur masa bakti 2021-2025. 2, menyampaikan usulan pokok-pokok program kerja Pengurus Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026-2030. 3, memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Jawa Timur Platnas Indonesia Bersih Diri Jawa Timur dengan masa bakti 2026-2030. 4, menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu. Apakah di pasal 3 ini ada yang disampaikan? Lanjut ya, lanjut. Pasal 3, oke. Pasal 4, peserta musprov terdiri dari dipilih itu adalah sesuai dengan pasal 4 huruf A sampai dengan D, yaitu utusan pengurus pusat, pengurus provinsi atau daerah, utusan pengurus kabupaten kota, dan utusan pengurus unit perguruan tinggi atau instansi. Apakah ini bisa disetujui? Setuju. Memang mantap, tinggal setuju aja. Coba boleh nggak tak bacakan gitu, tinggal setuju selesai. Yang sana tinggal setuju, yang sini malah jawab sampai mulu. Kemudian pasal 6, hak suara sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf B terdiri atas dalam hal pengurus kabupaten atau kota belum terbentuk, maka pengurus-pengurus unit perguruan tinggi, instansi, ranting, dan unit sekolah di wilayah tersebut secara kesatuan hanya mempunyai 1 hak suara. 2, setiap pengurus kabupaten kota yang mempunyai ranting dan unit sekolah sebanyak 1 sampai dengan 3 unit perguruan tinggi
instansi ranting atau unit sekolah mempunyai hak 1 suara. B. Setiap pengurus kabupaten yang mempunyai unit ranting sebanyak 4 sampai dengan 6 unit perguruan tinggi atau instansi unit ranting mempunyai 2 hak suara. Yang C, lebih dari 6 unit. Jadi, pengurus kabupaten kota yang punya lebih dari 6 unit seperti instansi ranting atau unit sekolah mempunyai 3 hak suara. Yang ketiga, setiap pengurus dari suatu unit perguruan tinggi mempunyai hak 1 suara. Yang keempat, pengurus dari suatu instansi mempunyai hak 1 suara. Yang kelima, pendekar historis yang berada di wilayah kerja provinsi daerah Jawa Timur secara kesatuan mempunyai 4 hak suara. Pendekar historis ya. Pendekar yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur secara kesatuan mempunyai hak suara. Pendekar muda yang berada di wilayah kerja provinsi Jawa Timur secara kesatuan mempunyai hak 1 suara. Jadi yang untuk pendekar historis ini mempunyai hak 4 suara. Kemudian pendekar yang ada di Jawa Timur, jadi pendekar-pendekar yang ada di Jawa Timur itu mempunyai diwakili oleh 2 suara. Kemudian pendekar muda yang ada di sini di Jawa Timur mempunyai hak 1 suara. Apakah pasal 6 ini bisa dilanjut atau mau disampaikan sesuatu? Silakan. Untuk pasal 6 ayat 2 kita sebenarnya ada kesulitan untuk bisa menentukan jumlah suara yang akan dimiliki oleh masing-masing kabupaten karena kita tidak mengetahui secara pasti jumlah rantingnya dari masing-masing kabupaten. Untuk itu saya menyarankan untuk di poin 2, setiap pengurus kabupaten kota yang memiliki ranting dan unit sekolah ini kita pukul rata seluruh pengurus kota dan kabupaten semuanya memiliki 2 hak suara. Terima kasih. Nanti yang ayat 2 ini baik yang punya lebih dari 4, lebih dari 6, lebih dari 1 sampai dengan 3 itu dilakukan rata 2. Iya, usul saya seperti itu. Terima kasih. Baik, tetapi perlu diketahui bahwa yang disampaikan Mas Kes itu sebetulnya kita di sini itu adalah mengambil di anggaran rumah tangga. Jadi di anggaran rumah tangga ini sudah ada ketentuan seperti ini. Nah, kalau misalkan itu harus diganti, harus ada kesepakatan juga dalam penyepakatan tatip ini. Jadi saya perlu sampaikan lagi ke Floor, apakah usulan Mas Kes atau tetap berlanjut seperti yang pasal 6 ini kami persilakan. Karena pertimbangannya kalau ini kita jadi ADART. Mohon maaf. Pimpinan, saya mohon maaf untuk pasal 6 sebaiknya dikembalikan saja sesuai dengan yang tertulis, karena jika ini dilakukan berarti tidak sesuai dengan ADART yang masih demikian. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Pimpinan, kalau memang harus kembali ke ADART, berarti tiap kabupaten kota sudah dicantumkan berapa hak suaranya. Misalnya kabupaten kota yang memiliki 6 unit ranting, 4 suara itu kabupaten mana, kota mana. Demikian juga yang punya. Berarti di pasal 6 ini ada 2 usulan, yang satu rata semua dapat 2,
Kalau itu berlaku terus, maka harus kita rekap siapa-siapa yang mendapatkan hak suara 3, 4 atau 1, ya. Kami sampaikan ke floor, apakah ini diatur rata 2 atau sesuai dengan pasal yang berlaku saat ini? Untuk sementara ya berdasarkan pasal itu ada, yang kedua dari pasal 6 itu setelah itu berdasarkan undangan yang ada. Jadi kalau muncul ranting kita nggak tahu, nggak ada kan di undangan ada, ya berdasarkan undangan itu aja. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Ketua. Untuk mempermudah penghitungan suara, saya sarankan untuk memukul rata suara dari kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Saya tentukan ya. Tolong angkat tangan siapa yang setuju rata 2. Angkat tangan dulu. Kita hitung. Rata 2. Tolong dihitung ya. Panitia tolong dihitung. Panitia tolong dihitung yang angkat tangan. Kemudian yang setuju tetap pasal 6 tetap angkat tangan yang setuju. Sudah turun. Kalah. Jadi untuk pasal 6 ini sesuai kesepakatan bersama bahwa setiap unit, setiap Pemkot dan Pemkab itu memiliki 2 suara. Kemudian saya lanjutkan pasal 7, alat kelengkapan muspro. 1. Pimpinan sidang. 2. Panitia pelaksana berdasarkan surat tugas dan pengurus pusat keluarga nasional Indonesia diri. Setuju ya? Lanjut pasal 8. Pimpinan sidang muspro dipilih oleh dan dari utusan di dalam sidang pleno. 2. Sebelum pimpinan sidang musprov sebagaimana dimaksud ayat 1 terpilih, Ketua Umum Pengurus Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai pimpinan sidang sementara. 3. Tugas utama pimpinan sidang sementara adalah memimpin sidang pleno untuk memilih pimpinan sidang musprov. 4. Pimpinan sidang musprov merupakan suatu kesatuan sebanyak 3 orang terpilih dari utusan. Komposisi 5. Komposisi pimpinan sidang musprov terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan anggota. Setuju ya? Sudah dijalankan soalnya. Kemudian pasal 9. Pimpinan sidang musprov adalah memimpin sidang pleno. B. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan sidang musprov dibantu oleh panitia pelaksana. Setuju ya? Lanjut. Pasal 10. Pengurus Provinsi Kelas Indonesia di Jawa Timur masa bakti 2021-2025 menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada sidang pleno. 2.
setelah menyampaikan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban diterima sebagaimana dalam ayat 1, pengurus Provinsi Pelatnas Indonesia Jawa Timur masa bakti 2021-2025 dinyatakan demisioner. Lanjut ya. Hal-hal yang belum diatur dalam tatip ini akan diatur kemudian dengan persetujuan anggota peserta musrah. Tatip ini berlaku sejak ditetapkan. Apakah ini setuju? Baik, tata tertib sudah kita sampaikan dan disetujui oleh seluruh peserta, dan ini akan kita tangani, yaitu ketua, sekretaris maupun anggota, dan kita berlakukan pada saat musyawarah pengurus provinsi hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan wakil ketua untuk membacakan surat keputusan tentang keabsahan musyawarah provinsi tahun 2026 ini. Silakan untuk dibacakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Baik, kami bacakan Musyawarah Provinsi tahun 2026 Lembaga Silat Nasional Indonesia Bersendiri Jawa Timur. Keputusan nomor 50-01-01-1-2026 tentang keabsahan Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri Jawa Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan jumlah peserta utusan pengurus kabupaten, pengurus kota, pengurus unit perguruan tinggi dan atau instansi dalam Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri Jawa Timur telah memenuhi quorum. Memutuskan menetapkan pertama, sidang dalam Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri Jawa Timur dinyatakan sah. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Januari 2026 pada pukul 10.18. Pimpinan sidang Suryawanto, Sekretaris Sidang Edi Esmanto, anggota sidang Sucipto. Saya tantangin ya. Selanjutnya kami bacakan keputusan berikutnya. Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri Jawa Timur. Keputusan nomor 50-02-PD-01-1-2026 tentang tata tertib Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri Jawa Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan pendapat dan saran peserta Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri. Memutuskan menetapkan pertama, tata tertib Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Bersendiri Jawa Timur sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Januari 2026 pada pukul 10.40. Pimpinan sidang tertanda. Terima kasih, ternyata masih fokus ya. Alasan ngantuk ini. Baik, akan ditandatangani oleh ketua sidang, sekretaris sidang, dan anggota. Mas-mas dan mbak yang kami hormati dan kami muliakan, ini sudah melewati jadwal. Seharusnya 9.45 kita coffee break.
saat ini sudah lewat. Nah, kami serahkan pada floor untuk menyampaikan pendapatnya, mau lanjut atau mau public dulu. Di ada soto di luar tapi nggak di sini. Terima kasih. Baik, ini lanjut sidang atau lanjut kopi break? Lanjut sidang ya. Saya maju-maju kayak kopi break, soalnya kosong ini. Baik, untuk agenda berikutnya yaitu laporan pertanggungjawaban dari Ketua Pengurus Provinsi Masa Bakti 2021-2025. Silakan Mas Ambar Kusumo untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Sebelum saya membacakan LPJ, apakah semua teman-teman sudah mendapatkan kopiannya? Sudah dibaca semuanya? Sampai dengan terakhir? Namun tetap saya bacakan pengantar dulu karena ini sudah diketikkan oleh Mas Keis. Kalau tidak saya baca. Tuhan semesta alam, Kelurahan Silat Nasional Indonesia Berdiri Pengurus Provinsi Jawa Timur masa bakti tahun 2021 sampai dengan 2025 telah menyelesaikan periode pengurusannya. Berbagai kegiatan dan program telah dijalankan dengan niat untuk memperbaiki diri dan terus mengembangkan Keluarga Silat Nasional Indonesia Berdiri terutama di Jawa Timur. Berbagai program dan kegiatan menjadi fokus Provinsi Jawa Timur di masa bakti 2021 sampai dengan 2025 ini adalah untuk terus memperbaiki kinerja organisasi dan prestasi yang telah dijalankan pada periode sebelum-sebelumnya. Tentunya dalam masa bakti ini kami tak lepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Meskipun demikian, kami telah berusaha untuk menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan berusaha mempertanggungjawabkan amanah tersebut dalam laporan pertanggungjawaban yang sederhana ini. Kami menyampaikan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada Dewan Pendekar, Dewan Pembina, seluruh fungsionaris pengurus provinsi, pengurus kabupaten dan pengurus kota, dan instansi Jawa Timur yang telah mendukung kami dalam mewujudkan segala program dan kegiatan Keluarga Silat Nasional Indonesia Berdiri Jawa Timur di periode ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan yang kami lakukan dalam menjalankan amanah kepengurusan ini. Semoga bersih diri Jawa Timur semakin berkembang dan jaya di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengasuhan. Susunan pengurus Provinsi Jawa Timur Keluarga Silat Nasional Berdiri masa bakti 2021-2025, Dewan Penasehat sampai dengan lembaga pembinaan pelatih sudah dibahas semua. Saya tawarkan, apakah ini saya baca satu persatu atau langsung saya keluarkan? Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya tawarkan, apakah LPJ yang saya buat ini bisa diterima? Sekali lagi, apakah LPJ ini bisa diterima? Terima kasih atas penerimaan laporan pertanggungjawaban dan telah dilaksanakan apapun yang telah kita lakukan pada periode sebelumnya. Mudah-mudahan nanti di periode ke depan
bisa dilanjutkan oleh pengurus yang baru dan lebih baik lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ambar. Sebelum LPG ini kita rasakan, apakah dari rekan-rekan ini ada yang mau menanyakan tentang laporan pertanggungjawaban dari Ketua Pemprov Jatim, atau memberikan pandangan atau memberikan masukan? Ada kan? Adakah? Aman ya? Oke. Berarti laporan pertanggungjawaban ini karena sudah diterima, maka saya buatkan surat keputusan yang akan untuk menguatkan bahwa laporan pertanggungjawaban ketua yang masa bakti 2021-2025 itu kita sahkan dalam bentuk surat keputusan. Surat keputusan nomor 50/03 PD 01/2/2026 tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Pengurus Provinsi Keluarga Silat Nasional Indonesia Masyarakat Jawa Timur masa bakti 2021-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Provinsi 2026 Keluarga Silat Indonesia Masyarakat Jawa Timur menimbang bahwa dengan berakhirnya masa bakti dan seterusnya, mengingat satu, anggaran dasar Keluarga Silat Indonesia Masyarakat dan seterusnya, dua, anggaran rumah tangga Keluarga Silat Indonesia Masyarakat dan seterusnya, memperhatikan pendapat dan saran peserta Musyawarah Provinsi tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Masyarakat Jawa Timur memutuskan menetapkan: pertama, menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi Keluarga Silat Nasional Indonesia Masyarakat Jawa Timur masa bakti tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Januari 2026 pukul 10.28. Dengan ini saya nyatakan sidang pertanggungjawaban diterima. Dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban dari Ketua Pemprov Jatim tahun 2021-2025, maka dengan ini sidang memutuskan bahwa pengurus Provinsi Jawa Timur, Ketua Pengurus Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya dinyatakan domisioner. Untuk selanjutnya isoma. Contohnya di rumah masak ke sini. Ini kalau kurang durian kayak gini, ini pasti panitia mau menyediakan durian di sana. Baiklah rekan-rekan semua, karena coffee break itu tadi kita tunda, kita lanjutkan sidang, maka saya lanjutkan aja sidangnya, nanti coffee break sekalian isoma ya. Setuju ya? Saya kasih waktu 1 menit, barangkali ada yang mau ke belakang atau minum teh. 1 menit selesai. Baik, untuk selanjutnya kita akan membagi sidang pleno. Sidang pleno 2, maaf. Sidang pleno 2 ini akan kami tawarkan kepada peserta yang ada. Nanti akan kita bagi menjadi 2 komisi. Ya, yang pertama adalah komisi teknik, 2 komisi organisasi. Dalam tata tertib tadi sudah dibacakan, barangkali ada komisi lain yang dianggap perlu akan kita bentuk juga di komisi lain yang saya sebutkan. Nah, tapi
Tapi sebelum terbentuk di komisi lain, ada 3 komisi, tapi yang sudah disampaikan oleh panitia di sini ada 2 komisi, yaitu komisi teknik dan organisasi. Untuk teknik, yaitu membahas tentang kemajuan teknik percaya diri, khususnya di Jawa Timur, juga termasuk di dalamnya adalah prestasi, ya. Kemudian untuk organisasi, yaitu bagaimana organisasi percaya diri Jawa Timur ke depannya, dan di dalamnya adalah juga termasuk membahas tentang anggaran keuangan. Barangkali nanti di organisasi itu agendanya mungkin akan lebih banyak, yaitu tentang organisasi dan keuangan, ya. Untuk itu masing-masing dari Pemprov maupun utusan agar segera menyiapkan nama-nama siapa yang nanti akan mewakili di bidang organisasi dan nama-nama siapa yang mewakili di bidang teknik. Jadi nanti rekan-rekan semua akan kita bagi 3, yang teknik sebelah kanan saya, yang organisasi sebelah kiri saya, ya. Jadi silakan nanti panitia akan menyiapkan tempat dipersiapkan untuk setting untuk sidang komisi. Jadi acara selanjutnya yaitu sidang komisi, silakan dari teman-teman yang mewakili utusan itu untuk membagi siapa yang teknik, siapa yang organisasi. Ya. Jadi sesuai dengan usulan tadi, Pemkar kan 2 orang rata semua, jadi bisa dibagi 2 langsung. Silakan yang untuk sebelah teknik sebelah kanan saya dan organisasi sebelah kiri, tolong panitia untuk menyiapkan tempat untuk sidang. Yang berbahagia ini Musyawarah Provinsi Keluarga Silat Nasional Indonesia Percaya Diri Komisi Organisasi. Kesempatan ini akan kami sampaikan hasil keputusan Komisi Organ berdasarkan musyawarah Komisi Organisasi. Yang pertama, diusulkan dalam penetapan pengurusan Pemprov dan ditindaklanjuti sampai ke tingkat kota dan kabupaten memiliki seksi biro hukum dengan konsekuensi semoga aktif dan mempunyai konsekuensi untuk melatih. Diusulkan bahwa untuk pelatih ini tidak sekedar berdasarkan tingkat, namun perlu dilakukan sertifikasi bagi tingkat yang sesuai. Contoh, tingkat biru merah, ini tingkat pembantu pelatih. Apabila mengikuti sertifikasi
sertifikasi pelatih dan dinyatakan lulus, maka berhak dan wajib sebagai pelatih. Jadi kalau tidak mengikuti sertifikasi, maka tingkat biru, biru merah itu mendapatkan ilmunya sesuai tingkat. Tingkatnya tingkat pelatih, tapi kewenangan melatih berdasarkan sertifikasi. Ini mudah-mudahan sebagai inovasi, karena selama ini tidak terbicarakan itu. Seakan-akan sekarang ini pokoknya biru, biru merah asisten. Permasalahan di daerah, tingkat biru itu sedikit, permintaan melatih di unit-unit banyak. Kalau ini dipertahankan tingkat biru, biru merah melatih, akhirnya perkembangan juga terhambat. Nah, sedangkan pemikiran bahwa di daerah tingkat hijau, putih hijau, ya akhirnya mengkondisi karena tidak ada tenaga, kemungkinan diambil kebijakan di tingkat kapot itu putih hijau ya bantu melatih. Mohon ini ditegaskan, nanti diprogramkan berkaitan dengan kondisi krisis pelatih dan peningkatan kualitas sebagai pelatih melalui sertifikasi. Sedangkan syarat ketentuan nanti mohon ini digodok di tingkat provinsi. Yang ketiga, kriteria dan ketentuan atlet prestasi di sekolah. Ini karena terjadi permasalahan di daerah. Apabila seorang berprestasi, mohon maaf ini untuk urusan internal presiden berprestasi memberi sertifikat. Di situ sertifikat hanya ditandatangani oleh perguruan dengan logo satu macam, yaitu logo presiden. Ini ketimpangannya, ada sekolah yang tidak mau menerima bukti prestasi itu. Satu sekolah dan begitu. Sedikit info bahwa yang diterima apabila di bukti sertifikat prestasi itu ada penanggung jawab atau keterkaitan koordinasi pelaksanaan kegiatan atau event minimal di tingkat perguruan EPSI. Selanjutnya bisa dengan dinas pendidikan atau KONI, sehingga keformalan dan keabsahan berkaitan dengan organisasi terkait bisa lebih kuat. Mohon ini nanti digodok di tingkat provinsi, mohon maaf ya, itu kalau di kalangan internal presiden mengadakan event, ya provinsi menentukan ada kriteria harus koordinasi dengan EPSI atau KONI dan koordinasi sebelum pelaksanaan dengan Pemprov sehingga ada pembinaan dan ada arahan. Yang keempat, kerjasama wasit juri bersinergi sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing, sehingga kalau kita di internal presidensi mengadakan event itu bisa berkoordinasi dengan IPSI, karena nanti keterkaitan penyelenggaranya kalau menyangkut IPSI, keabsahan sertifikatnya otomatis akan lebih kuat. Dalam arti pelaksananya pun kita bisa menggandeng wasit juri dari IPSI. Kelima ini daftar pelatihan perguruan se-Jawa Timur untuk KAP dan kota. Mohon ini informasinya ditegaskan dalam program kegiatan Pemprov kapan dilaksanakan pelatihan yang terkoordinasi oleh Pemprov. Contoh, kita bisa melihat momen-momen pertandingan EPSI regional Jawa Timur atau event-event yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Nah, kita untuk menerjunkan tingkat kabupaten di PK, nanti levelnya EPSI tingkat kabupaten. Maka sebelum atlet kita terjun di level KAP, barangkali bisa dilaksanakan TC bersama Sejatim, sehingga atlet-atlet kita bisa tambah pengalaman, tambah saudara. Seandainya atlet-atlet di tingkat kabupaten nanti lolos di tingkat Jawa Timur, kita ketemu dari daerah-daerah lain,
bisa menjalin silaturahim, sekaligus bisa mengantisipasi mengingat kondisi teknik atau tata aturan pertandingan di MC mengalami penyesuaian. Kita akan lebih leluasa berdiskusi dengan anggota-anggota bersiap diri di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang bersiap diri ini, kemudian yang berikutnya Pemkot dimohon untuk menyodorkan potensi pengurus. Ini kesesuaian yang diterima dari pengurus dimisioner bahwa untuk penetapan pengurus baru nanti bisa ada koordinasi Pemprov terpilih sebelum formatur, bisa koordinasi dengan kabupaten kota untuk mendata atau memberikan informasi kesempatan peluang-peluang seksi yang relevan dan kecakapan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, mohon ada program di Pemprov untuk TC bersama menyikapi seandainya ada event-event tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi untuk event IPSI. Jadi nanti kita bisa saling koordinasi dengan Kapkot yang lain, bisa tambah silaturahim, sehingga kalau ketemu di event kita bisa saling menyapa dengan penuh kekeluargaan. Selama ini hanya say hello gitu aja, hanya tertentu si A si B, lain-lain kita tidak paham. Tapi kalau sebelumnya ketemu di forum TC enak, lebih semangat ya. Sekian, ini tambahan usulan program atau masukan-masukan yang bisa nanti diolah oleh pengurus baru. Kurang lebihnya atau nanti seandainya ada pertanyaan masukan dari komisi lain, kami serahkan kepada ketua sidang untuk bisa kita bahas, kita sikapi bersama. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tadi kita harapkan nanti setelah ada kepengurusan yang sudah terbentuk, saya harapkan rekan-rekan dari Pemkot maupun Pemkab itu kerjasamanya dengan pengurus Pemprov ya. Jadi kita ini demi untuk kemajuan kita bersama. Tolong egonya dihilangkan dulu. Selama itu untuk kepentingan beda yang kita duduk bareng, kita sampaikan apa permasalahannya dan kita cari jalan keluarnya. Itu yang paling baik buat kita semua agar kita tetap bersatu gitu ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau gitu saya beri kesempatan untuk teknik menyampaikan hasil omong-omongnya tadi. Pertama yang harus kita maintain atau kita bangun adalah pemahaman itu. Caranya bagaimana? Satu adalah pelatihan pelatih secara berkala dengan pemahaman tentang fisik, teknik, taktik, dan mental. Jadi istilahnya training for trainer ya. Jadi pelatihan untuk pelatih. Biar apa? Biar semuanya bisa teraplikasikan bahwa teknik bersih diri seperti ini, latihannya seperti ini, hasilnya nanti juga bisa dilihat bersama-sama. Gitu. Kemudian yang kedua, pelatihan mengarah pada teknik bersih diri. Nah ini sangat penting ya, karena jangan sampai akhirnya teknik-teknik di luar bersih diri dimasukkan, padahal teknik bersih diri itu kaya. Ya. Jadi tolong terutama bagi saya sendiri ya, dan teman-teman semua pelatih, teknik bersih diri silakan diaplikasikan dimanapun, baik fight ataupun yang lain, karena bersih diri sangat kaya sekali, tinggal kita mau menggali apa tidak. Jadi nomor 3 yaitu mempraktekkan dari keilmuan bersih diri dengan benar ke peserta didik. Seorang pelatih bukan hanya menyuruh, tapi mempraktekkan. Seperti ini loh yang benar, pendeta yang benar itu bagaimana, gunanya untuk apa, ya kan? Gitu. Kalau sikap itu bagaimana yang benar? Dipraktekkan. Kalau kita hanya memberikan sikap pendeta hap banyak, tapi fungsinya apa? Itu yang penting. Itu bekal bagi pelatih ya. Gitu. Kemudian yang
Mempraktekkan metode latihan teknik yang dipadu dengan teknik pernapasan sesuai dengan tingkatan. Nah, semakin tinggi tingkatannya, maka perpaduan antara teknik pernapasan dan teknik dasar itu harus selaras. Betul. Kemudian yang terakhir adalah sebisa mungkin bisa memotivasi peserta didik atau anak buah ya, berkaitan dengan mental sehingga bela diri menjadi sesuatu kebutuhan yang menyenangkan. Jadi paling tidak mas-mas pelatih ini bagaimana caranya latihan itu merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu paksaan. Kalau sudah latihan itu dapat suatu kebutuhan, akhirnya tertanam di diri kita, di dada kita tertanam. Oh, saya harus latihan karena kepingin ini. Dalam artian konteks presiden. Mungkin seperti itu. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Akta atas paparannya. Barangkali ada yang ini. Mudah-mudahan pengurus yang akan terpilih ini nanti bisa lebih konsisten dan menjalankan apa yang sudah disampaikan di sini ya. Kurang dekat. Oh, kurang dekat. Padahal saya sudah lihat-lihat ini. Jadi itu ya, rekan-rekan semua, memang cukup bagus juga usulan dari tim teknik ini untuk kepengurusan yang akan datang. Salah satunya yang nomor 4 memberikan metode latihan teknik terpadu dengan pernapasan. Khususnya untuk pelatih ya, atau asisten pelatih ke atas itu memang masih banyak yang belum mendapatkan teknik pernapasan. Tapi saya sudah lihat beberapa kali melihat teknik anak-anak tingkat biru merah itu kalau serang hindar itu nafasnya sudah jalan sendiri. Kalau nggak jalan ya berarti nggak bernafas kan ya. Karena sinkron dengan gerak akhirnya nafasnya ngos-ngosan. Nah itu yang perlu dibenahi. Mungkin itu ya. Jadi saya kira itu ada. Boleh silakan. 3 menit ya Mas. 1 menit, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan adalah mengaktifkan korwil. Karena nanti apa arahnya ke peserta ujian yang akan mengikuti ujian di pusat ataupun di provinsi itu harus ada rekomendasi dari pelatih. Musyawarah tahun 2026 Perwakilan Nasional Indonesia Berdiri Jawa Timur menimbang 1. bahwa silat nasional Indonesia sendiri sebagai hasil penggalian dan penerapan secara ilmiah oleh Radenmas sebagai tim dan dari berbagai aliran dan seterusnya. 2. bahwa untuk mengarungi era globalisasi yang menyentuh semua aspek termasuk bela diri silat, maka perlu untuk disusun suatu program kerja dan seterusnya. Mengingat 1. anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan seterusnya. Memperhatikan pendapat dan saran peserta musyawarah tahun 2026 Keluarga Silat Nasional Indonesia Berdiri Jawa Timur memutuskan menetapkan pertama program kerja pengurus Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026-2030 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 2. Menegaskan kepada pengurus Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2030 untuk melaksanakan 1. program kerja pengurus Keluarga Silat Nasional Indonesia Berdiri masa bakti 2006-2030. 2. menyebarluaskan program kerja pengurus Provinsi Keluarga Silat Nasional Indonesia Jawa Timur 2006-2030 kepada seluruh pengurus kota dan pengurus kabupaten di wilayah kerjanya. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Malang pada tanggal 18 Januari 2026 pada pukul 13.52. Ketua Suryawanto tanda tangan, Sekretaris Edi
Ismanto tanda tangan dan anggota Sutiko tanda tangan. Ketua Pemprov Jatim periode 2026 periode 2030. Saudara-saudara bisa dilihat di sini. Jadi dalam pemilihan ketua Pemprov yang terbaru itu kita punya mekanisme, yaitu dengan penjaringan calon ketua yang sudah di share ke beberapa Pemkot maupun Pemprov. Di sini mulai Desember tanggal 9 Desember 2025. Kemudian dikembalikan lagi paling lambat tanggal 30 Desember 2025. Jadi semua Pemkot maupun Pemkap sudah mendapatkan berkas atau form untuk mengajukan calon yang akan menjadi pengurus Pemprov tahun 2026-2030. 2026-2030. Nah, dari beberapa form yang sudah kita sebar, kembali ke panitia itu ada 12. Yang pertama, Pemkot Blitar, Pemkot Batu, Pemkap Sumeneb, Pemkap Pamekasan, Pemkot Pasuruan, Pemkot Mojokerto, Pemkap Jember, Pemkot Malang, Pemkot Probolinggo, Pemkap Probolinggo, UIN Madura, dan Universitas Brawijaya. Dari ke-12 form yang kembali ini mencalonkan satu ketua, yaitu Raden Ambar Kusumo, SAP MAP, ketua komisioner yang saat ini. Jadi karena yang lain yang tidak ada konfirmasi kepada panitia, maka dianggap setuju. Dengan demikian, untuk ketua terpilih masa bakti 2026-2030 bisa dikatakan secara aklamasi, yaitu memilih Saudara Raden Ambar Kusumo, SAP dan MAP. Sebelum ini dilanjutkan, kita tetapkan sebagai ketua terpilih. Saya ingin menanyakan kepada Mas Ambar, apakah Saudara Ambar setuju untuk menjadi ketua lagi? Setuju? Terima kasih Mas Ketua Sidang, teman-teman semua. Atas kepercayaan yang dikembalikan ke kami, dengan tulus ikhlas saya akan bersedia. Lagi saya tanya ke Saudara Ambar, apakah Saudara bersedia menulis pernyataan secara tertulis setelah ini menyatakan sebagai kesediaannya setuju dianggap sebagai ketua terpilih? Bersedia. Terima kasih. Dengan demikian, ketua terpilih yaitu Saudara Ambar Kusumo sebagai ketua terpilih di musyawarah provinsi tahun 2000 dengan masa bakti tahun 2026 tahun 2030. Dengan terpilihnya Saudara Ambar Kusumo, maka saya bacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 50/05 PD 01/2/2006
tentang penetapan Ketua Umum Pengurus Provinsi Partai Indonesia Bersih di Jawa Timur masa bakti 2026-2020. Mas-mas kalian, Mas Hari, seluruh yang hadir pada siang hari ini di tengah hujan deras pada sore hari ini, kita semua telah melaksanakan musyawarah provinsi dengan baik, dengan lancar. Kami selaku ketua mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selaku ketua umum. Tetapi semua ini tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dari teman-teman seluruh kabupaten kota, unit dan perguruan tinggi. Jadi saya mohon nanti kerjasamanya, saya minta semuanya terlibat, dan beberapa kegiatan yang kemarin masih belum bisa dilaksanakan nanti ke depan kita laksanakan, termasuk tadi beberapa masukan saran dari bidang organisasi Mas Bambang, terima kasih atas masukannya, dan kemudian dari bidang teknik terima kasih atas masukannya. Semuanya akan kita laksanakan sesuai dengan program kerja yang akan kita lakukan kemudian hari. Mas-mas sekalian, beberapa kegiatan kita belakangan ini kan sedikit banyak kita sudah menorehkan beberapa prestasi. Namun demikian, ke depan kami berharap prestasi itu lebih bisa kita tingkatkan lagi. Beberapa kejuaraan kemarin yang sudah dilaksanakan, yaitu Ponorogo Cup, yang kedua mana seperti itu? Bahasa kata untuk Surabaya. Kami minta untuk selanjutnya tidak hanya di 2 kota, kabupaten kota, tapi nanti bisa kabupaten kota yang lain bisa menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Kemarin beberapa teman-teman kabupaten kota seperti Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso bisa menyelenggarakan kegiatan semacam ini, termasuk Malang, karena kemarin Malang 50% bersedia akan menyelenggarakan piala Bapak Pengasuh, yaitu Seranggitar, yang kemarin pernah diminta oleh Makobrimob. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselenggarakan kembali. Saya kira itu, saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar karena waktu sudah sore, dan mudah-mudahan nanti sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semuanya, dan marilah kita bekerjasama semuanya yang adalah demi kemajuan, demi perkembangan Persib ke depan. Kemudian yang kedua, kami selanjutnya meminta untuk seluruh kabupaten kota di WA grup kabupaten kota itu kan ada komunitas ya. Nanti saya minta seluruh kegiatan disampaikan di sana untuk dokumentasi kita depan. Saya kira itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum.